ulama yang benar-benar memiliki kekuatan ilmiah di dalam menjelaskan fatwa-fatwa mereka berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berharap bahwa buku yang kita bahas, Fatawa Al-Mar'atil Muslimah, fatwa-fatwa wanita muslimah, ini bisa memberikan kepada kita wawasan ilmu tentang Islam, tentang agama kita, di mana kita bisa bisa mengerti bagaimana para ulama kita di dalam memahami atau di dalam menjelaskan ilmu agama itu berdasar sunnah dari pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insyaallah masih pembahasan tentang toharoh, ya, atau tentang ibadah. Nah, tentang ibadah dalam hal ini toharoh, ya, di mana pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum wanita atau kaifiyah, tata cara wanita di dalam mengusap kepalanya, ya, ketika berwudu. Ya, apakah harus diusap seluruh rambutnya jika rambutnya itu panjang, atau ya seperti laki-laki sampai ke tengkuk kemudian dimajukan lagi ke depan. Ya, ternyata dari jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menyebutkan berdasarkan riwayat yang ada itu mengikuti laki-laki, ya, sampai ke tengkuk. Karena hukum asal bahwa hukum syariat ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan, kecuali ada pengkhususan di dalam syariat dari amalan yang khusus untuk para muslimat. Jadi ini kaidah yang harus kita pahami, ya, sambil kita belajar tentang hukum-hukum berkaitan dengan muslimah, kita juga mempelajari atau memahami beberapa kaidah. Di antaranya adalah bahwa hukum syariat itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan, ya, sampai ada keterangan di dalam Al-Quran maupun Sunnah yang menjelaskan perbedaan dari amalan tersebut jika dilakukan perempuan, ya, misalnya sholat, ya, sholat hukum asalnya sama dengan laki-laki, tidak ada perbedaan, sampai ada dalil bahwa misalnya ruku'nya, sujudnya itu beda dengan laki-laki, maka kita melakukan yang berbeda. Ya, contoh misalnya dalam masalah mengatur shaf untuk laki-laki, ya, imamnya di depan, makmumnya di belakang. Kalau untuk perempuan, maka boleh dia mengatur shaf beda dengan laki-laki karena adanya dalil, di mana imamnya berada di tengah-tengah, sedangkan makmumnya di samping kiri dan samping kanannya, dan kemudian ke belakang. Ini karena ada dalil. Nah, ini menunjukkan ada perbedaan di situ, ya, ada perbedaan. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Sekarang berkaitan dengan masalah ini sudah kayaknya, ya, berkaitan dengan masalah apakah orang itu mengusap rambutnya, ya, walaupun rambutnya itu tergulung. Saya nggak tahu ini sudah atau belum, kita baca ulang aja. Ma hukum masil mar'ati ala lifatir ra's. Apa hukum mengusap bagi seorang wanita pada gulungan rambutnya? Ini kalau tidak salah ini terakhir kita bahas, ya, kita bahas singkat saja. Jadi ada sebagian wanita itu mengikat rambutnya. Apakah rambut itu harus dilepas ketika dia berwudu, atau dia biarkan rambutnya itu tergulung, terikat? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menjawab, yajuzu an tamsahal mar'atu ala ra'siha. Jadi diperbolehkan seorang wanita itu mengusap kepalanya, sawaun kana malfufan au nazilan. Sama saja apakah kondisi rambutnya tadi terikat, ya, atau tergulung, atau dia terurai. Nah, ini menunjukkan boleh. Jadi seorang wanita muslimah itu tidak lepas gulungan rambutnya. Kalau dia mau lepas gulungan rambutnya itu tidak ada masalah, cuma hukumnya tidak wajib.
Jadi boleh dia mengusap rambutnya, misalnya dia berwudu, dia usap rambutnya dalam kondisi apa? Kondisi rambutnya tadi masih dalam kondisi terikat atau tergulung. Ya, dia tidak perlu dilepas. Taib. Walakin la talifu sya'ra ra'siha fawqa watbaqi. Jadi jangan dia menggulung rambutnya itu berada di atas kepalanya. Ya, atas kepalanya. Ini kita sudah sebutkan sebelumnya, karena dikhawatirkan dia masuk ke dalam ancaman Nabi SAW yang menyebutkan hadis atau menyebutkan riwayat bahwa beliau melihat dua penghuni neraka yang tidak pernah beliau saksikan sebelumnya. Salah satunya adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang, kemudian kepala-kepala mereka, rambut-rambut mereka itu berada di atas seperti punuk-punuk onta. Maka ini adalah larangan dari Nabi SAW. Taib, ini sudah kita bahas di pertemuan terakhir. Kemudian hal yajuzu lil mar'ati, apakah boleh bagi seorang wanita antamsaha ala khimariha, untuk mengusap jilbabnya. Nah, sebuah kondisi di mana seorang wanita itu diwajibkan untuk menutup aurat. Seorang wanita diwajibkan untuk menutup aurat. Dan aurat seorang wanita seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan menurut sebagian pendapat, dan seluruh badannya menurut pendapat yang lain. Jelas ya, ini aurat wanita. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, putri-putrimu, dan wanita-wanita yang beriman yang lain, mereka mengulurkan jilbabnya sampai ke seluruh tubuh mereka. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Karena itu lebih mudah mereka untuk dikenal dan mereka tidak diganggu oleh orang lain. Jelas ya, ini perintah dari Allah kepada Nabi SAW untuk menyampaikan kepada para wanita, istri-istri beliau, anak-anak beliau, putri-putri beliau, dan wanita-wanita yang beriman untuk menutup jilbab, menutup auratnya dengan jilbab. Menunjukkan jilbab itu wajib. Nah, sekarang ketika seorang wanita hendak berwudu, maka dia akan mencuci bagian yang sulit untuk dia buka, karena kalau dia buka maka akan nampak auratnya, terutama di tempat umum. Jelas ya? Maka apa yang harus dia lakukan? Nah, ini masalahnya sekarang. Untuk kepala, apakah boleh dia cuma musab jilbabnya saja? Dia harus apa? Melepas jilbabnya kemudian dia usap kepalanya, atau dia meletakkan tangannya di bawah jilbabnya? Apakah harus seperti itu atau boleh tidak seperti itu? Jelas insyaallah ini masalahnya. Nah, apa jawabannya? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-masyhur min madhhabil Imam Ahmad, pendapat yang paling dikenal dari madhabnya Imam Ahmad adalah annaha tamsahu alal khimar. Dia mengusap bagian atas dari jilbabnya, dari kerudungnya. Jadi kerudungnya bagian atasnya yang diusap. Jadi tidak perlu dia rambutnya. Kalaupun dia bisa, itu tentunya lebih bagus. Tapi kalau tidak, cukup bagian atasnya saja dari khimarnya, dari kerudungnya. Idza kana madaron tahta halqihi. Apabila itu dia lakukan, ya, dia urutkan dan berjalan di bawah rambutnya, maksudnya di atasnya terus dan di bawahnya itu langsung rambut.
Lianna dzalika qad warada an ba'din nisa'is sahabati radhiyallahu anhunna. Karena itu dilakukan oleh sebagian wanita-wanita di kalangan para sahabat, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semua. Jadi kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, bahwa ini dilakukan oleh sebagian para sahabat, sahabiyah. Jadi mereka kalau wudu mereka tidak melepas jilbabnya, tapi mereka langsung mengusap bagian atas dari jilbabnya. Wa ala kulli halin fa idza kanat hunaka masyaqqah. Jadi kesimpulannya adalah, kata Syekh Utsaimin, jika di sana ada masyaqqah, ada sesuatu yang memberatkan, ya, imma burudah al-jawi, mungkin karena hawa yang dingin. Jadi kalau hawanya dingin mau lepas jilbab nanti merasa dia kedinginan, ya, dan mungkin orang itu tidak tahan dengan dingin dan dia tidak melepas jilbabnya, misalnya di kondisi dia di rumah, ya. Taib auli masyaqqati an-naz'i, atau sulit untuk dilepas jilbabnya, ya. Taib walla fil mar'atil ukhra, apa marratan ukhra, kemudian dia pakai lagi di kedua kalinya, dia mau lepas untuk dipakai lagi berat. Fattasamuh fi mithli hadza la ba'sa bihi, maka melakukan yang seperti ini, ya, bertoleran dalam masalah seperti ini tidak ada masalah, tidak mengapa. Wa illa fal aula an tamsaha, ya, fal aula alla tamsah, ala tamsah. Jadi jika tidak, maka tentunya yang lebih utama dia tidak mengusap jilbabnya, tapi dia langsung mengusap kepalanya, rambutnya. Itu lebih bagus. Nah, jemaah sekalian, para muslimah, ummahat, akhwat, dan para wanita muslimah, mengusap himar, mengusap jilbab atau kerudung ketika berwudu, ini satu di antara kemudahan di dalam Islam. Islam adalah agama yang tidak memberatkan umatnya dalam perkara-perkara yang sulit dilakukan oleh umatnya. Itulah Islam, ya. Islam agama yang Nabi sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna hadad din yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Itulah Islam. Islam adalah agama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Sehingga para ulama kita, ya, rahimahumullahu taala, membuat sebuah kaidah dalam pembahasan usul fikih. Apa kaidahnya? Al-masyaqqah tajlibut taisir. Sesuatu yang berat itu akan menghadirkan, mendatangkan at-taisir, kemudahan. Sesuatu yang berat akan mendatangkan kemudahan. Jadi kalau ada yang berat, pasti akan ada kemudahan yang datang. Ada kemudahan yang datang. Jelas ini insyaallah? Taib. Oleh karena itu dalam masalah wanita yang membuka jilbabnya, padahal dia jilbab itu tujuannya adalah untuk menutup aurat, ya, jadi tujuan jilbab menutup aurat. Supaya apa? Supaya tidak diganggu. Fala yu'dain, agar mereka tidak diganggu. Oleh karena itu salah satu kesalahan di dalam menggunakan jilbab adalah seorang memakai jilbab malah memancing syahwat lawan jenisnya, ya, sehingga malah dia diganggu. Pakai jilbab malah diganggu. Sebelumnya tidak pakai jilbab tidak diganggu, pas dia pakai jilbab malah diganggu, digoda oleh lawan jenisnya. Kenapa? Karena dia pakai jilbab tidak memenuhi syarat, ya, dengan pakaian yang ketat, misalnya pakaian yang menerawang tipis, yang tembus, ya, maka ini tentunya tidak layak dikatakan memakai jilbab sebagaimana disebutkan di dalam pembahasan kita sebelumnya.
wanita yang disebutkan nisaun kasiatun ariyat, wanita-wanita yang pakai pakaian tapi hakikatnya dia tidak memakai pakaian. Itu jelas insya Allah ini. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya? Seorang mau berwudu misalnya, dan wudu itu wajib. Ketika ada air dan seorang hendak sholat, wudu menjadi wajib. Wudunya menjadi apa? Menjadi wajib. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, dalam surah Al-Maidah, dalam surah Al-Maidah, wa idza apabila kalian ingin mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah muka-muka kalian, sampai akhir ayat, ya, yang menunjukkan bahwa kalau orang mau sholat ya harus berwudu, harus berwudu. Yang tidak berwudu dalam kondisi dia berhadas kemudian dia mau sholat, maka sholatnya tidak sah. Nah, seorang wanita yang hendak sholat harus berwudu. Nah, sekarang bagaimana kalau dia pakai jilbab dan ini di tempat umum? Kalau dia buka jilbab yang bisa kelihatan, maka syariat memberikan kemudahan. Apa kemudahannya? Kemudahannya adalah cukup dia mengusap bagian atas dari jilbabnya. Bagian atas dari jilbabnya. Walaupun kalau dia mengusap sebagian rambutnya sedikit, ya, sedikit rambutnya, kemudian baru dia usap jilbabnya bagian atasnya, maka itu lebih hati-hati. Karena jumhurul ulama berpendapat rambutnya harus kena. Itu jumhurul ulama. Sebagian lagi ulama mengatakan tidak, cukup bagian atasnya saja. Nanti kita lihat, ya, dua hadis yang menerangkan tentang hal tersebut. Ya, dua hadis yang menerangkan tentang hal tersebut. Taib. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini sekalian kita jelaskan, kita perlebar, ya. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa, ya, jilid ke-21 halaman 186. Beliau mengatakan, fa inna madhaba fuqaha'il hadis, sesungguhnya pendapat ahli fikih dari kalangan ahli hadis, istamalu fiha min sunan, mereka menjalankan sesuatu yang di dalamnya ada sunnah Rasulullah, ma la yujad li ghairihim, ya, mereka melakukan sesuatu yang tidak didapati pada yang lainnya. Artinya ahli hadis, ahli fikih dari kalangan ulama ahli hadis itu mereka semangat di dalam mengamalkan sunnah. Yang kalau kita lihat pengamalan mereka terhadap sunnah itu jarang dilakukan oleh orang lain yang tidak memahami hakikat sebuah sunnah dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Kemudian disebutkan oleh Syekhul Islam, wa yakfi al-masu alal khuffain, dan mereka mencukupkan diri mengusap kedua sepatunya ketika berwudu dan mereka dalam kondisi pakai sepatu. Wa ghairihima, dan juga selain sepatu, minal libas, berupa pakaian, wal hawail, atau sesuatu yang mereka pakai. Nah, jadi gini, orang kalau pakai sepatu, ya, kemudian dia hendak berwudu, maka boleh dia tidak melepas sepatunya, dan ketika dia hendak mencuci kakinya cukup dia usap bagian atas sepatunya. Ini namanya mashul khuf atau mashul khufain, mengusap kedua sepatu. Jadi cukup diusap, tidak perlu dicuci, cukup diusap. Nah, salah satu syaratnya adalah orang yang memakai sepatu tadi dia telah suci, telah berwudu sebelum dia memakai sepatu. Sebelum dia memakai sepatu. Jelas insya Allah ini dalam kaitannya memakai sepatu, dan ini ada hubungannya nanti dengan masalah jilbab tadi. Faqad sannafal Imam Ahmad, kata Syekhul Islam, Imam Ahmad telah menulis Kitab al-Masyi 'alal Khuffain, kitab di atas kedua sepatu. Jadi sepatu diusap, ya, boleh. Jadi kalau sudah berwudu lalu pakai sepatu, kemudian batal wudunya, maka ketika dia berwudu lagi cukup dia usap saja bagian atas sepatunya, dan itu sudah sah. Jadi dia berwudu seperti biasa, kemudian sepatunya tidak dilepas, diusap. Ini terutama teman-teman, ya, yang mungkin bekerja dan harus selalu menggunakan sepatu dan dia kesulitan untuk selalu melepas memakai, maka
Agama memberikan keringanan seperti itu. Kemudian disebutkan wa dzakara fihi minan nusus anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Kemudian Imam Ahmad menyebutkan dalam kitab Al-Mashu 'alal Khuffain nas-nas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau dalam masalah mengusap sepatu, fil masyi 'alal khuffain wal jawrabain, dan mengusap kedua kaos kaki, wa 'alal imamah, dan mengusap bagian atas daripada imamah, surban, bal ala khumurin nisa, bahkan mengusap jilbab-jilbab atau kerudung-kerudung para wanita bagian atasnya. Jadi itu disebutkan. Jadi Imam Ahmad menyebutkan di situ, dia menulis buku tentang mengusap sepatu. Beliau juga menyebutkan tentang hukum mengusap kedua kaos kaki kalau dia pakai kaos kaki. Beliau juga menyebutkan tentang hukum mengusap bagian atas dari sorban kalau pakai sorban, dan beliau juga menyebutkan dalil-dalil dari Nabi SAW dan para sahabatnya berkaitan dengan masalah mengusap kerudung-kerudung yang dipakai oleh para wanita. Kama kanat Ummu Salamah, sebagaimana Ummu Salamah, ya Ummu Salamah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairuha taf'aluhu, sebagaimana Ummu Salamah istri Rasulullah alaihi salatu wassalam dan juga yang lain selain daripada Ummu Salamah juga melakukan hal tersebut. Nah, ini yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini yang dimaksud oleh beliau ketika beliau mengatakan qad warada an ba'din nisa'is sahabah radhiyallahu anhunna. Sebagaimana ini datang dari sebagian para wanita sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai mereka, di mana mereka melakukan hal yang kita sebutkan tadi, mengusap kerudung-kerudung mereka ketika mereka berwudu. Jadi kadang sebagian wanita karena tidak tahu, maka dia kesulitan, kerepotan untuk mengusap kepalanya karena dia pakai jilbab. Jadi dia usap bagian bawah dari kepalanya, bagian bawah dari jilbabnya. Sebenarnya itu tidak ada masalah, boleh-boleh saja dia lakukan seperti itu, ya kan? Tapi ada hal yang mungkin dia akan melakukan bentuk pelanggaran ketika dia terungkap atau tersingkap auratnya. Kecuali bagi orang yang memang dia pakai jilbab cuma sekedar mode, ya, bukan karena ketaatan kepada syariat, maka mungkin bagi mereka tidak ada masalah. Tapi bagi orang yang benar-benar menggunakan jilbab karena perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah, ya, mereka menutup auratnya karena perintah dari Allah, perintah Rasulullah, maka ini sebuah masalah. Nah, sekarang bagaimana cara mengusapnya? Ini ada dua cara. Pertama, yaitu dengan cara mengusapnya langsung tanpa mengusap sebagian kepala, sebagian rambut, ya, atau sebagian kepala atau sebagian rambut. Jadi dia usap saja langsung bagian atas jilbabnya. Ini yang pertama. Dan ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dan disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari pada nomor hadis 308 dari Amr ibnu Umayyah, dari bapaknya radhiyallahu anhuma. Taib. Dia mengatakan, jadi Umayyah mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamatihi wa khuffaihi. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengusap sorbannya dan juga kedua sepatunya. Beliau mengusap sorbannya dan juga sepatunya. Di sini disebutkan ala imamatihi. Jadi beliau mengusap bagian atas dari sorbannya. Tidak disebutkan bagian bawahnya, tapi ala, atas, di atas bagian sorbannya. Jadi beliau mengusap bagian atasnya. Nah, untuk wanita yang pakai jilbab, dia menggunakan kerudung, maka ini dikiaskan, disamakan dengan imamah, disamakan dengan dengan sorban laki-laki.
Hukumnya sama. Itu cara pertama. Ya, itu cara pertama. Jelas insya Allah ya. Jadi caranya diusap bagian atasnya. Bagian atasnya saja. Jadi kalau misalnya dia berwudu, misalnya sudah apa ya? Sudah tangan ya sampai ke siku, kemudian bagian rambut dia seperti biasa, tapi bagian atasnya saja. Bagian atasnya saja. Kalau dia bisa seluruhnya itu lebih bagus, ya, bagi seluruh kepalanya. Kalau tidak bisa ya sudah bagian atas kepalanya saja. Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara mengambil sebagian rambutnya, maksudnya rambutnya dikena sedikit, kemudian jilbabnya. Jadi dia mengusap jilbabnya atau mengusap kerudungnya, tapi rambutnya kena sebagian bagian depannya, ya, selama tidak terbuka di depan umum. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Al-Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu. Al-Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau wa alaihi imamatun. Ya, imamatun qatriyatun. Jadi kata siapa? Al-Mughirah ibnu Syu'bah, saya pernah melihat Rasulullah alaihi salatu wassalam berwudu dan beliau menggunakan imamah dari Qatar, dari negeri Qatar. Fa adkhala yadahu min tahtil imamah. Lalu dia meletakkan tangannya, memasukkan tangannya di bawah imamah tadi, di bawah sorbannya tadi. Jadi Nabi pakai sorban dari Qatar, lalu ketika dia berwudu, dia memasukkan tangannya di bawah sorban tadi. Famasa muqaddam ra'sihi, lalu dia mengusap bagian depan dari kepalanya, ya, walam yang qudil imamah, dan beliau tidak melepas imamahnya atau tidak melepas sorbannya. Ini cara kedua. Ya, cuma tadi yang hati-hatinya adalah ada bagian rambut kita yang terkena, itu lebih hati-hati. Itu pun kalau misalnya tidak menyebabkan aurat kita tersingkap. Ya, insya Allah para muslimah tahu bagaimana caranya. Ya. Tapi kalau misalnya dia cuma mengusap bagian atasnya, maka insya Allah tidak dikatakan bahwa wudhunya tidak sah. Ya, tapi tadi kita katakan, kita mengambil hal yang hati-hati, lebih hati-hati. Karena jumhur ulama berpendapat bahwa bagian rambutnya harus ada yang kena. Ya, wallahu a'lamu bishawab. Baik, ini kaitan dengan masalah mengusap rambut atau mengusap kerudung atau jilbab ketika berwudu. Jadi nanti muslimah tidak bingung lagi gimana caranya, ya, tidak harus nengok kanan nengok kiri, gimana caranya. Ternyata syariat kita berikan dari permasalahan yang dihadapi muslimah, dari permasalahan yang dihadapi oleh kaum muslimah. Baik. Kemudian selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, hal yajuzu lil insan ay yusalliya fardhatain biwudu'in wahidin. Apakah boleh seseorang salat wajib, ya, dengan dua salat wajib tapi dengan satu wudu? Ya, sebenarnya kita sudah tahu jawabannya, tapi kita sebutkan tadi bahwa kita belajar ini bagus kalau kita tahu dalilnya. Ya, bagus kalau kita tahu keterangannya. Baik. Biasanya kita kalau misalnya sudah sholat maghrib, datang sholat isya, kita sudah berwudu, ya, karena sudah sholat maghrib berarti sudah berwudu, lalu tidak batal, maka kita lanjutkan dengan sholat isya tanpa kita berwudu lagi. Itu biasa kita lakukan. Jadi kalau kita ditanya boleh nggak, kita bilang boleh. Tapi sekarang masalahnya adalah ketika kita ditanya apa dalilnya, apa keterangannya, pernah dengar tidak? Kita bilang kita nggak pernah dengar, cuma biasanya begitu. Gitu. Nah sekarang kita perbaiki, gimana kita bisa menjalankan ibadah itu berdasarkan sunnah. Ada sunnahnya, ada keterangannya, kita jalankan. Gitu. Jelas ya, insya Allah ada sunnahnya, kita jalankan, kita terangkan, atau kita pelajari, ya, kemudian kita jalankan. Jelas insya Allah ya. Nah,
sekarang apa jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Kata beliau, "Na'am, yajuzu dzalika." Ya, katanya, boleh. Boleh dia sholat beberapa kali dengan satu wudu. Boleh dia sholat 2 kali sholat wajib dengan satu wudu, 1 kali wudu ya. Jadi tidak harus setiap sholat wudu, setiap sholat wudu. Boleh, artinya boleh, tidak wajib. Artinya juga tidak wajib. Boleh seorang setiap sholat berwudu. Jadi dua-duanya boleh. Ya kan? Dua-duanya boleh. Jadi orang yang misalnya mau sholat berikutnya lalu dia berwudu lagi, maka dia dapat pahala sunnah. Karena wudunya hukumnya tidak wajib. Hukum wudunya sunnah. Hukum wudunya tidak wajib tapi sunnah atau mustahab. Jelas ya? Jadi itu boleh dilakukan. Fa idza tawadda'a lis-salati, ya, apabila dia berwudu untuk mengerjakan salat duhur, jadi kalau dia berwudu untuk mengerjakan salat duhur, ya, masalan, ini sebagai contoh, thumma hadarat salatul asr, kemudian tibalah waktu datangnya salat asar. Jadi dia sudah salat dia sudah berwudu untuk mengerjakan salat duhur seperti tadi, dan nanti tibalah datang waktu salat asar. Wa huwa ala taharatin, dan dia masih dalam kondisi suci. Dia tidak berhadas. Beda kalau dia sudah berhadas. Dia berhadas berarti wajib wudu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah tidak menerima salat di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia bersuci atau berwudu. Ya, jadi berwudu itu wajib kalau orang itu berhadas. Cuma masalahnya ini dia tidak berhadas. Datang waktu asar masih dalam kondisi suci. Falahu ayyusalliya salatal asr bi taharatiz zuhri. Maka boleh orang tersebut mengerjakan salat asar dengan sisa suci di waktu salat zuhur tadi. Jadi dia masih suci. Ya. Dan ketika salat asar tiba dia belum berhadas. Ya, wudu kan tujuannya untuk mengangkat hadas kecil. Dia tidak berhadas. Dia tidak buang angin, dia tidak melakukan pembatal-pembatal wudu. Maka boleh dia boleh dia untuk mengerjakan salat asar dari wudu yang sudah dia lakukan di salat zuhur tadi. Wa illam yakun qad nawa hina tatahharahu ay yusalliya biha fardhatain. Nah, ini penting juga ya, ini poin penting. Walaupun ketika dia berwudu tadi tidak berniat untuk melakukan wudu dalam rangka mengerjakan 2 salat. Jadi tidak harus misalnya dia berwudu di waktu zuhur, kemudian orang itu berniat, ini saya wudu 1 kali untuk zuhur dan asar. Enggak harus. Anggaplah dia cuma berniat untuk wudu zuhur saja. Kemudian waktu asar tiba dan dia belum berhadas. Dia masih suci. Maka tidak perlu lagi diambil air wudu. Ya. Artinya tidak wajib. Boleh dia lakukan tapi tidak wajib. Jelas insyaallah? Nah, walaupun ketika dia berwudu di waktu zuhur, dia tidak ada niat bahwa saya mau lakukan ini wudu untuk 2 salat sekaligus, untuk 3 salat sekaligus, untuk 4 salat sekaligus. Jelasnya? Walaupun nanti salat maghrib ternyata masih suci, ya masih silakan, masih bisa. Salat isya masih suci, masih bisa dipakai untuk salat isya. Jelas insyaallah ya. Jadi tidak harus ada niat sebelumnya. Li'anna taharatahu allati tudhiruha lis-salati dhuhri, karena bersuci yang dia lakukan adalah bersuci untuk salat zuhur. Ya, rafa'at al-hadas anhu, itu mengangkat hadas darinya. Jadi hadasnya sudah hilang. Ketika misalnya salat zuhur, mau salat zuhur dia berhadas. Setelah itu dia bersuci, maka hadasnya hilang. Wa idza irtafa'a hadatsuhu, kalau hadasnya sudah hilang terangkat, fa innahu la ya'udu illa biwujudi sababihi, maka tidak harus dia mengulang untuk menghilangkan hadasnya kecuali ada sebabnya.
atau tidak perlu dia mengulang wudunya, menghilangkan hadasnya kecuali ada sebabnya. Wa huwa ahadu nawaqidil wudu'i al-ma'rufah. Dan salah satu sebabnya adalah salah satu dari pembatal-pembatal wudu yang sudah kita kenal bersama. Jadi kalau misalnya orang itu batal wudunya, maka ya dia harus bersuci. Tapi kalau misalnya wudunya belum batal, maka tidak wajib dia bersuci. Tidak wajib dia bersuci. Jelas ya, insyaallah ya. Tapi ini kaitannya dengan masalah wudu satu kali untuk beberapa kali sholat. Dan ini ternyata Nabi pernah lakukan. Ternyata Nabi pernah lakukan. Jadi biasanya Nabi alaihissalam kalau mau sholat, beliau berwudu. Mau sholat berwudu. Biasanya seperti itu. Tapi pernah suatu hari Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu satu kali untuk mengerjakan beberapa sholat. Pernah suatu hari Nabi berwudu satu kali untuk mengerjakan beberapa sholat. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaumal fathi biwudu'in wahidin. Ya, jadi suatu hari Nabi di Yaumul Fath, ketika Fathul Makkah, ya, ketika Fathul Makkah, pembukaan kota Makkah, ya, ketika kota Makkah dikuasai oleh kaum muslimin, beliau melakukan wudu satu kali. Wa masaha ala khuffai, lalu dia mengusap sepatunya, kedua sepatunya dia usap. Jadi dia usap, ya, ketika dia berwudu dia usap bagian atas sepatunya. Kemudian Umar lihat, ini Nabi kayaknya melakukan sesuatu yang baru, tidak pernah saya lihat sebelumnya. Faqala lahu Umar radhiyallahu an, maka kemudian Umar bertanya kepada Rasulullah, kenapa bisa seperti itu? Padahal sebelumnya Nabi setiap sholat wudu, Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam Umar mengatakan kepada Rasulullah, laqad sana'tal yawma syai'an lam tasna'u. Wahai Rasulullah, Anda melakukan sesuatu, ya, pada hari ini dengan sesuatu yang Anda belum pernah lakukan sebelumnya. Jadi sebelumnya Anda tidak pernah lakukan yang seperti ini. Kenapa Anda pada hari ini melakukannya? Ya, kenapa Anda berwudu satu kali untuk beberapa sholat gitu? Wudunya cuma satu kali. Ya, bi wudu'in wahid, dengan wudu satu kali. Kenapa Anda melakukan satu kali? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Umar ibn Khattab tadi, amdan sana'atuhu ya Umar. Wahai Umar, aku sengaja melakukannya. Ya, aku sengaja melakukannya. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada para sahabat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam bahwa berwudu satu kali untuk beberapa kali sholat itu diperbolehkan. Ya, jadi para muslimah bisa disampaikan kepada yang lain yang belum tahu misalnya, ya, itu boleh. Apalagi misalnya dalam kondisi ramai, anggaplah seperti daurah, ya. Daurah kan masya Allah kadang ratusan orang, ya, ribuan orang yang hadir dalam daurah, dalam sebuah tablik akbar misalnya, ya kan? Kemudian WC atau tempat berwudu di masjid itu terbatas, anggaplah 100, jadi orang harus antri panjang. Maka bagi yang belum batal wudunya nggak harus diantri, ya, sehingga dia bisa sholat sunnah, dia bisa dapatkan sholat sunnah, kemudian juga dia bisa dapatkan takbir yang pertama bersama dengan imam, dia dapat keutamaan. Ya, kalau misalnya dia antri, dia perkirakan, oh, kalau saya antri ini mungkin sholatnya selesai baru saya dapat antrian, lama antri, padahal dia tidak berhadas, tidak batal wudunya, maka boleh dia tidak berwudu dalam kondisi seperti itu. Atau dalam kondisi yang lain, mungkin karena dingin, mungkin karena ada kesulitan, atau mungkin karena memang dia lagi tidak minat untuk berwudu lagi, maka dalam hal seperti ini diperbolehkan seorang berwudu satu kali untuk beberapa kali sholat. Jelas insya Allah, ya. Dan ini sekali lagi kemudahan dalam agama kita yang harus kita syukuri. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali yang dia mampu untuk memikulnya. Maka agama kita ini
adalah agama yang sangat kelihatan bagaimana kemudahan-kemudahan diberikan kepada kaum muslimin dan kaum muslimah. Baik, selesai sudah ya berkaitan dengan masalah berwudu satu kali untuk beberapa kali sholat. Ya, kalau di sini disebutkan 2 kali sholat. Ya, tapi bisa beberapa kali sholat. Baik. Kemudian selanjutnya ma hukmu tansyifi a'dha'il wudu. Pertanyaan selanjutnya, apa hukum mengeringkan anggota wudu? Jadi biasanya kalau orang sudah berwudu ya, biasanya mereka pakai handuk atau pakai sarung untuk mengeringkan yang basah. Apakah harus seperti itu? Boleh atau tidak? Nah gitu. Apakah harus basah, tidak boleh dikeringkan, atau boleh dikeringkan? Ya kan? Sehingga kita nanti ya tidak merepotkan diri kita sendiri gitu. Apa boleh atau tidak? Apakah harus atau tidak? Baik. Kata Syekh Utsaimin, tansyiful a'dha'i la ba'sa bihi. Mengeringkan anggota badan dengan menggunakan handuk atau yang lainnya, ya ini tidak mengapa, boleh-boleh saja. Boleh ya, bukan wajib, bukan sunnah, boleh. Ya kan? Li'annal asla adamul man'i. Karena hukum asalnya tidak ada larangan. Tidak ada larangan seorang memakai handuk setelah dia berwudu. Tidak ada larangan seseorang menggunakan sarung mengeringkan badannya ketika selesai berwudu. Larangannya tidak ada. Maka hukum asalnya ya boleh, karena tidak ada larangannya. Hukum asalnya boleh-boleh saja. Ya. Baik. Wal aslu fima adal ibadat minal uqud wal af'al wal a'yan al hillu wal ibaha. Jadi hukum asal dalam masalah yang bukan ibadah, kan ini bukan ibadah, ini kebiasaan. Jadi mengeringkan anggota badan yang basah karena wudu kan kebiasaan, adat. Bukan ibadah, bukan masalah ibadahnya, tapi kebiasaannya. Iya kan? Jadi dalam masalah selain ibadah, dalam masalah akad ya, dalam masalah beberapa perbuatan-perbuatan yang bukan ibadah, hukum asalnya halal wal ibahah. Ya, atau dalam masalah benda-benda tertentu, barang-barang tertentu, ya makanan tertentu boleh dimakan atau tidak, hukum asalnya halal wal ibahah, dan boleh hatta yakuma dalilun alal man'i, sampai adanya dalil yang menyebutkan pelarangannya. Ya, dalam masalah muamalah boleh-boleh saja. Ya, Anda mau jual beli dengan online, ya selama tidak ada larangan dan tidak melanggar hukum-hukum jual beli yang disyariatkan di dalam agama, boleh-boleh saja. Ya, selama di dalamnya tidak ada kezaliman, di dalamnya tidak ada gharar, ya kan? Tidak ada gharar, ada tipu-tipuan, ya untung-untungan, dalamnya tidak ada judi, ya kan? Kemudian di dalamnya tidak ada riba, maka silahkan Anda melakukan jual beli dengan model apa saja. Karena hukum asalnya boleh. Dalam masalah muamalah, dalam masalah yang sifatnya sosial, bukan sifatnya ibadah. Ya, dalam masalah muamalah. Kalau ibadah nggak boleh. Sholat misalnya kita bikin sendiri, nggak boleh. Sholat harus ikut sebagaimana Nabi contohkan. Berwudu demikian pula. Ya, harus mencontoh Nabi. Tapi setelah berwudu selesai, sudah. Setelah berwudu ya kebiasaan. Mau pakai handuk, ya, mau pakai baju atau enggak gitu kan, itu kebiasaan. Baik. Maka hukum asalnya itu boleh. Seorang pakai handuk atau pakai sapu tangan atau pakai sarung untuk apa? Untuk mengeringkan anggota badan wudu yang basah. Fa idza qala qailun, kalau ada yang bertanya misalnya, "Taib, kaifa tujibu an hadis Maimunah radhiyallahu anha hinama dzakarat anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iktasala?" Jadi di sini lalu bagaimana engkau menjawab hadis dari Maimunah, istrinya Rasulullah, Maimunah radhiyallahu anha,
Ketika itu Maimunah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mandi. Dia mandi. Ya, mandi di situ ada wudunya juga kan? Mandi ada wudunya. Qalat, maka Maimunah mengatakan, fa'ataituhu bil mindil, lalu aku datang membawa handuk. Faraddahu, maka Nabi menolaknya. Wa ja'ala yanqudul ma biyadihi, dan dia mengusap bekas-bekas air yang ada di badannya itu dengan tangannya. Jadi Nabi tidak mengambil handuk yang diberikan oleh Maimunah. Nah, jadi ceritanya istri Nabi Muhammad, dan Masya Allah ya, bagaimana pelayanan seorang istri kepada Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Ya, ini Maimunah, bukan Aisyah. Aisyah lain juga. Bagaimana pelayanan beliau kepada Rasulullah. Bagaimana Maimunah juga kepada Rasulullah. Subhanallah. Jadi ketika Nabi sudah mandi, Maimunah sudah siapkan handuk untuk suaminya, untuk Rasulullah alaihissalatu wassalam. Diambilkan handuk. Dan ini bukan penghinaan untuk wanita, tidak merendahkan wanita ini. Kehormatan seorang wanita adalah ketika dia bisa melayani suaminya dengan baik. Ya kan? Maka hendaklah kalian wahai para wanita, para muslimah yang benar-benar belajar sunnah, tunjukkan kepada umat, tunjukkan kepada masyarakat, beginilah harusnya menjadi wanita yang soleha, istri yang soleha. Bagaimana dia melayani suami dengan baik. Karena kewajiban utama dari seorang istri adalah melayani suaminya. Itu kewajiban utama. Maka bagaimana Maimunah istri Nabi alaihissalatu wassalam memberikan pelayanan terbaik untuk suaminya. Selesai suaminya mandi, Maimunah sudah bawakan handuk. Walaupun ujung-ujungnya di situ Nabi menolak. Nabi menolak. Dan Nabi lebih memilih membersihkan sisa-sisa air yang ada di badannya itu dengan apa? Dengan tangannya sendiri. Nah, mungkin ada yang bertanya, berarti tidak boleh kalau kita sudah mandi atau sudah berwudu dihanduki, dikeringkan gitu. Ada yang mengatakan begitu. Ini buktinya Maimunah kasih handuk, Nabi tolak. Berarti nggak boleh dong pakai gitu, nggak boleh dong pakai handuk, nggak boleh dong mengeringkan gitu. Maka kita jawab gini, jawabannya. Kata Syekh Utsaimin, kata beliau jawabannya, anna hadzal fi'la minan Nabi sallallahu alaihi wasallam qadiyatu ainin. Bahwasanya perbuatan Nabi ini ada konsekuensinya di situ. Ya, ada konsekuensinya. Tahtamilu iddata umurin. Yang kemungkinannya ada beberapa hal, ada beberapa kemungkinan. Apa yang dilakukan Nabi menolak itu tidak harus menunjukkan bahwa tidak boleh. Karena di situ Nabi mengatakan ini tidak boleh. Nabi sekedar menolak. Nabi sekedar menolak. Nabi tidak mengambil handuk itu. Dan ini tidak menunjukkan bahwa tidak boleh. Bisa saja maknanya tidak boleh, tapi tidak ada lafaz dalam hadis itu yang mengatakan tidak boleh. Nabi sekedar menolak. Maka penolakan Nabi Muhammad SAW terhadap handuk yang dibawa oleh Maimunah, nah ini menunjukkan istri tidak boleh cepat baper ya. Kalau suaminya misalnya ada yang ditawarkan istri, suaminya nggak mau, istri jangan cepat baper. Jangan tiba-tiba pulangkan aku kepada orang tuaku ya, jangan. Ya, jadi dia ngerti, oh mungkin suami saya memang lagi tidak mood gitu ya, mungkin lagi tidak senang atau lagi ada masalah atau apa gitu. Mungkin dia memang tidak suka ini yang saya bikinkan gitu. Dan harusnya istri mencari solusi. Oh suami saya tidak suka begini, dia cari solusi lain. Itulah seorang istri, selalu cari strategi bagaimana suaminya cinta kepada dia. Karena ini sebuah ibadah yang luar biasa yang mungkin Ustadz Ibnu Yunus ya di hari Sabtu kemarin sudah jelaskan tentang jihad wanita muslimah di masa pandemi, terutama di masa seperti ini ya. Yang masa seperti ini adalah gampang orang itu naik darah, naik pitam. Kenapa? Karena kondisinya ekonomi yang sulit. Suami mungkin penghasilannya berkurang ya, sehingga diberikan ke istri juga kurang. Istri juga merasa biasanya dikasih segini kok cuma segini gitu. Jadi sebagian istri mungkin merasa waduh gimana ya, kurang. Yang tadinya bisa beli ini, bisa beli itu, sekarang nggak bisa. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini, ayo kita jaga baik-baik hubungan keharmonisan antara suami dengan istri. Jadi di sini Maimunah tidak marah, karena mungkin Nabi nggak mau ini. Ya udah, sudah, dia nggak marah. Jangan tiba-tiba mengatakan kamu tidak menghargai aku sebagai istri. Gitu. Bukan begitu, ya. Taib. Jadi di sini dilihat ada dua hal yang masya Allah luar biasa. Pertama dari pihak istri Maimunah, dia nggak marah, ditolak handuknya oleh Nabi.
Jelas ya? Kemudian yang kedua, ya, Maimunah benar-benar memberikan pelayanan terbaik kepada Nabi kita Muhammad alaihissalam dengan membawakan handuk tadi. Nah, sekarang apa kemungkinan-kemungkinannya? Kata Syekh Utsaimin di sini, imma li'annahu lisababin fil mindil. Boleh jadi sebabnya ada pada handuknya, mungkin handuknya kotor atau handuknya ada sesuatu yang Nabi tidak suka dengan handuk itu. Dan di sini kalau misalnya itu sebabnya, di sinilah menunjukkan akhlaknya Rasulullah kepada istrinya. Karena laki-laki terbaik itu adalah laki-laki yang bisa berbuat baik kepada istrinya. Kalau ada seorang laki-laki dia berbuat baik kepada teman-temannya, kepada fans-fansnya ya, pada followernya, itu gampang bisa. Tapi berbuat baik kepada istri itu bukan perkara yang ringan. Oleh karena itu Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian laki-laki adalah laki-laki yang paling baik dengan keluarganya, dengan istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang terbaik kepada istriku, kepada keluargaku. Subhanallah. Nah, salah satu bentuk kebaikan Nabi Muhammad SAW, kalau ini yang disebutkan Syekh Utsaimin benar bahwa boleh jadi masalahnya ada pada handuknya, maka di sini menunjukkan Nabi tidak menyebut apa masalah pada handuk itu, cuma beliau menolak saja. Ya, boleh jadi Nabi khawatir menyinggung perasaan istrinya. Dan ini harus dijaga oleh seorang laki-laki. Bagaimana dia ketika menolak sesuatu juga berusaha supaya istrinya tidak tersinggung. Tapi ini harus dibarengi dari pihak istri untuk tidak cepat baper kepada suaminya. Ya, tidak cepat marah, tidak cepat ini dan itu. Ya, misalnya disiapkan makanan, suaminya tidak masak, besok tidak mau masak. Suaminya suruh masak sendiri misalnya. Nah, ini tentunya hal yang keliru ya. Mungkin ada sesuatu hal yang menyebabkan suami itu tidak makan gitu. Mungkin dia sudah makan ya, dan lain sebagainya. Taib. Ini yang pertama. Au li adami nadhafatihi, atau mungkin disebabkan handuknya itu kotor. Nah, itu. Ya, mungkin disebabkan handuknya kotor. Au yukhsha, atau dikhawatirkan anna bailahu bil ma, dikhawatirkan handuk itu basah dengan air. Nah, itu. Ya, boleh jadi Nabi khawatir nanti handuknya basah atau gimana ya. Taib. Wa balalahu bil ma ghairu munasib. Ghairu munasib. Ya, atau mungkin handuknya tadi basah, jadi ketika handuk yang basah mau dipakai lagi Nabi untuk mengeringkan basah pada badannya, ini kan tidak pas, nggak cocok. Handuknya sudah basah dipakai lagi kan nggak cocok. Jadi banyak hal penyebabnya, dan ini kemungkinan yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Wa hunaka ihtimalat, dan di sana mungkin ada kemungkinan yang lain. Walakin ityanuha bil mindil qad yakunu dalilan ala anna min adatihi ayyan shifa a'dha'ahu. Nah, ini. Akan tetapi ketika Maimunah tadi membawakan handuk kepada Nabi, maka ini adalah dalil keterangan yang jelas bahwa kebiasaan Nabi kalau sudah mandi itu mengeringkan badannya. Buktinya Maimunah bawa. Dan ini juga pelajaran untuk para muslimah, untuk ibu-ibu, untuk untuk ummahat. Ya, hendaklah dia memahami, mengerti, ya kan? Memahami, mengerti apa yang disenangi oleh suaminya. Ya. Jadi boleh jadi Maimunah melihat itu karena Nabi biasa melakukan itu. Kalau sudah mandi dibawakan handuk dan Nabi biasanya pakai. Nah, ini kebetulan beliau menolaknya. Jadi di sini ada sebuah pelajaran yang penting untuk para ibu ya, dimanapun berada. Untuk apa? Untuk memperhatikan apa kesenangan suami. Kalau ada kesenangan suami, berusahalah untuk melakukan itu. Kenapa? Karena suami kita, ya, suami Anda adalah apa? Surga dan neraka. Bisa jadi surga, bisa jadi neraka. Tergantung bagaimana pelayanan kita kepada suami. Ini yang dilakukan oleh sahabat. Makanya sering-sering baca kisah-kisah para sahabiah, kisah-kisah salafus soleh dari kalangan para wanita.
Masya Allah. Nah, kata Syekh Utsaimin, jadi itu kebiasaan Nabi. Wa illa ya lama atat bihi. Jika Nabi tidak biasa melakukan, tidak biasa kalau mandi pakai handuk, mengeringkan badannya, maka tidak dimuna melakukan itu. Jelas insya Allah. Jadi seperti itu. Kesimpulannya, ini sebenarnya pembahasannya tentang toharoh, tapi masya Allah faedahnya luar biasa, banyak sekali. Ya, itulah penting kita mempelajari bagaimana hubungan Nabi dengan istri-istrinya, keharmonisan mereka, masya Allah luar biasa. Ya, banyak orang-orang yang mengimpikan bagaimana keharmonisan, dan tidak usah jauh-jauh. Ya, selalu berbicara cinta sejati si fulan dengan si fulana, cinta sejati antara Qais dengan Laila, cinta sejati antara apa lagi tuh? Ya, antara ini dan itu, ya kan? Nggak usah. Nabi SAW menunjukkan bagaimana cinta sejati. Ya, dan jangan dalam Islam nggak boleh digambarkan cinta sejati gambarannya cuma tidak mau menikah lagi ya, tapi istrinya sampai 9, dan tetap kita katakan bahwa Nabi itu cinta sejati. Jadi jangan kita terbawa sebuah opini bahwa cinta sejati itu harus seperti yang dilakukan seperti Qais dengan Laila, atau seperti Romeo dan Juliet dan lain sebagainya ya, dari kisah-kisah cinta manusia yang juga tidak jelas dari mana sumbernya. Tapi ala kulli hal, Nabi kita telah mencontohkan kepada kita bagaimana hubungan suami istri yang baik. Itulah hakikat sebuah cinta sejati. Ya, tanpa peduli berapa istrinya dan seterusnya, itu nggak dilihat. Yang penting dia bisa memberikan hak ya, kepada istri-istrinya, maka insya Allah itu masuk dalam sebuah cinta ya yang sejati. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Taib, mungkin sudah mau masuk waktu asar. Kita lanjut dengan tanya jawab kalau ada pertanyaan ya. Nah, yang pertama ini sudah masuk pertanyaan. Bismillah, Ustadz mau nanya, kalau mengusap kepala di atas jilbab, tapi dalam jilbab ada lapisannya, dalam jilbab itu apa boleh? Ya, karena ditakutkan tidak akan tembus di rambut Ustadz. Kalau misalnya dia khawatir ya, maka itu tadi yang dilakukan. Ambil bagian depan sedikit rambutnya, setelah itu dia usap bagian atasnya. Makanya saya katakan tadi itu lebih hati-hati. Dan insya Allah menghilangkan keraguan. Kalau dia bisa, maka dia bagusnya bukan jilbabnya yang dia usap, tapi bagian bawah jilbabnya, langsung rambutnya, tangannya masuk. Kalau bisa, ya terutama misalnya di kalangan sesama wanita ya bisa dia lakukan. Tapi kalau misalnya di kalangan orang-orang yang bukan mahramnya, maka dia melakukan itu. Tapi untuk hati-hatinya diambil bagian depan dari rambutnya tadi, dibasahi sedikit, baru kemudian jilbabnya bagian atas. Maka insya Allah itu lebih hati-hati. Karena apa? Sudah terambil sebagian, ya, sebagian rambutnya sudah terambil. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, apakah mengusap kepala memakai jilbab sudah masuk bagian mengusap telinga? Ya, syukran, jazakallahu khairan. Ini juga kaitannya dengan mengusap telinga. Maka mengusap telinga itu lebih hati-hatinya, telinganya diusap, dimasukkan tangan. Ya, dimasukkan tangan. Adapun kalau misalnya tidak bisa, maka insya Allah bisa dia bagian luarnya. Bagian luarnya kalau misalnya dia berat untuk melakukannya karena satu masalah. Tapi kalau tidak, maka sebaiknya itu tadi ya, walaupun ada kadang keringanan yang diberikan kepada kita, tapi kehati-hatian itu lebih diutamakan. Maka dia kalau bisa masukkan tangannya ke dalam, kemudian diusap telinganya. Ya, kalaupun tidak bisa, maka dari luar insya Allah. Kemudian Assalamualaikum, Afwan Ustadz, apakah boleh jika berwudu di tempat umum mengusap lengan sampai siku dengan cara mengambil air lalu mengusap di dalam khimar atau jilbab karena takut tangannya kelihatan? Boleh ya, dia masukkan tangannya ke dalam karena tangannya itu dicuci. Makanya ya pertama ketika berwudu carilah tempat yang aman ya, cari tempat aman, cari tempat yang Anda bisa berwudu dengan tenang tanpa dilihat oleh mahram ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika tempatnya kurang aman, misalnya banyak laki-laki dan seterusnya, terus banyak orang yang bukan mahramnya, kemudian dia berada di tempat umum, maka berusahalah untuk menjaga taharah yang sudah Anda lakukan sebelumnya, dijaga baik-baik, jangan sampai batal wudunya. Itu berusahalah
misalnya mau buang angin ya ditahanlah sedikit ya, supaya apa? Supaya dia tetap dalam kondisi suci sehingga dia tidak berada dalam kondisi yang menyulitkan dia. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian assalamualaikum, mau tanya, kalau suami sudah ucapkan talak 3 kali di pernikahan siri, kemudian minta rujuk dan akan dilaksanakan di KUA, bagaimana hukumnya kalau mau rujuk lagi kalau seperti itu? Apakah dia talak 1 kali? Misalnya dia talak, kalau dia sudah talak 3 kali, sudah 3 kali dia talak, maka sudah jatuh talak 3. Kalau sudah talak 3, maka tidak boleh dia menikah dengan suami sebelumnya sampai si istri menikah dengan orang lain, kemudian dia cerai, baru dia bisa menikah dengan suami yang sebelumnya. Ya, taib. Tapi untuk menentukan ini talak 1 atau talak 2, ini urusan pemerintah, urusan hakim, Maka sebaiknya dia datang ke pengadilan untuk memutuskan di talak 1 atau talak 2 atau talak 3. Ya. Nah, kalau sudah diputuskan di hakim, maka keputusan hakim yang diambil. Setelah itu, itulah dasar untuk bisa menentukan boleh menikah lagi atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas talak 3 itu sudah menunjukkan talak bain, sudah harus dia menikah, kemudian dia misalnya cerai, baru bisa nikah lagi dengan suami yang sebelumnya, ya, karena disebutkan dalam Al-Quran at-talaqu marratan, talak itu hanya boleh dilakukan 2 kali. Ya, kalau misalnya 2 kali dia talak, masih bisa dia rujuk langsung. Tapi kalau sudah dia talak 3 kali, maka tidak boleh sampai dia menikah lagi dengan seseorang, kemudian dia cerai, kemudian dia menikah lagi dengan suaminya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian mungkin masih ada lagi pertanyaan. Ya, bismillah Ustadz, bagaimana cara wudhu orang yang pakai cadar di tempat umum? Ya, jangan di tempat umum lah, cari tempat-tempat yang aman gitu kan. Cari tempat yang aman, cari tempat yang tertutup. Dan agama kita telah memberikan isyarat kepada kita, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Itu yang pertama. Kemudian agama kita juga memerintahkan sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis yang sahih, wa ma amartukum bi fatu minhu mastata'tum. Apa yang saya perintahkan kepada kalian, maka lakukan semampu kalian. Oleh karena itu, seorang wanita muslimah, terutama yang pakai cadar, ya, maka hendaklah dia berusaha mencari tempat-tempat berwudu yang lebih aman, ya, yang lebih aman. Kalau misalnya itu tempat berwudu laki-laki perempuan misalnya tidak ada tempat khusus untuk perempuan, berwudunya sama semua di situ, tapi misalnya tempatnya luas, ya, maka jangan berwudu di luar, berwudu di dalam kamar mandi itu lebih bagus, lebih aman. Walaupun tetap dia menjaga supaya tidak terpercik oleh najis yang ada di dalamnya. Dan itu diperbolehkan daripada dia berwudu di luar kemudian dia menyingkap auratnya, maka tentunya ini membawa kepada dosa, karena sekali lagi menutup aurat itu hukumnya wajib. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin sampai di sini pembahasan kita. Semoga antunna semua tetap diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan sunnah, ya, di masa-masa yang sangat berat di akhir zaman sekarang ini, di mana wanita bukan saja sulit untuk mengamalkan sunnah, tapi sebagian mereka malah menjadi fitnah di tengah masyarakat. Nas'alullah salama wal afiyah. Ya, kita berlindung kepada Allah dari wanita-wanita yang bukan membawa kepada kebaikan, tapi malah membuat kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Dan saya mengajak kepada saudari-saudari saya yang belum bertobat kepada Allah, masih di jalan yang keliru, jalan yang salah, di jalan-jalan syaitan, maka hendaklah Anda kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada hadis, maka insyaallah Allah akan menggantikan sesuatu yang lebih bagus dari apa yang Anda sudah dapatkan sebelumnya. Sebagaimana disebutkan, man taraka syai'an lillah abdalallahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih bagus. Sesungguhnya taubat nasuha adalah sesuatu yang sangat indah bagi seorang wanita, ya, dan wanita yang soleha adalah perhiasan dunia yang terindah dari semua perhiasan yang ada. Maka saya mengajak kepada semua saudari-saudariku dimanapun berada untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajari agama, karena sesungguhnya hidup ini sangat singkat, dan rugilah kita yang tidak bisa memanfaatkan hidup ini untuk sebuah kebaikan dan meraih kebahagiaan nanti insyaallah di alam barzah dan juga di akhirat kelak. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.